Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai norma. Sekarang kita akan mempelajari tentang macam-macam dari norma. Yang pertama itu norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak dapat dibohongi oleh siapapun. Suara hati nurani sebagai suara kejujuran merupakan suara yang akan mengarahkan manusia kepada kebaikan. Sebagai contoh, seorang siswa yang mengikuti suara hati tidak mungkin menyontek ketika ulangan karena tahu menyontek itu merupakan perbuatan yang salah. Nah, norma kesusilaan menetapkan tentang perilaku yang baik dan yang buruk serta menciptakan ketertiban dalam hubungan antar manusia. Karena norma susila berasal dari hati nurani. Bagi pelanggar norma kesusilaan akan timbul perasaan penyesalan. Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan merasa menyesal karena perbuatannya itu salah. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompok. Hubungan antar manusia dalam masyarakat ini membentuk aturan yang disepakati tentang mana yang pantas, mana yang tidak pantas, ada perbuatan yang sopan atau tidak sopan, boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Nah, ini merupakan awal terbentuknya norma kesopanan. Norma kesopanan dalam masyarakat memuat aturan tentang pergaulan masyarakat. Misalnya terlihat dari tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku terhadap orang lain, tata cara bertamu ke rumah orang, tata cara menyapa orang lain, dan tata cara makan. Nah, tata cara dan pergaulan dalam masyarakat yang berlangsung lama dan tetap dipertahankan oleh masyarakat, lama-kelamaan melekat secara kuat dan dirasakan menjadi adat istiadat. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan dapat berupa pengucilan, tidak disenangi, atau dicemoohkan oleh masyarakat. Nah, sanksi itu berasal dari luar diri seseorang, berbeda dengan norma kesusilaan yaitu berasal dari diri sendiri. Lemah kuatnya sanksi dari masyarakat itu dipengaruhi oleh kuat tidaknya norma kesopanan dalam masyarakat itu. Nah, contohnya, berjalan di depan orang yang lebih tua harus izin. Nah, bagi masyarakat di daerah pedesaan, pelanggaran itu akan mendapatkan teguran yang keras. Nah, akan tetapi berbeda dengan masyarakat di perkotaan yang tidak terlalu ditegur tegas oleh orang lain. Nah, yang ketiga itu kita akan membahas tentang norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari Tuhan. Pemahaman akan sumber norma agama yang berasal dari Tuhan membuat manusia berusaha mengendalikan sikap dan perilaku dalam hidup dan kehidupan. Setiap manusia harus melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Pelaksanaan norma agama dalam masyarakat Indonesia bergantung pada agama yang dianut. Norma agama dalam pelaksanaannya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dilengkapi akal dan pikiran yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk tidak hanya memanfaatkan alam tetapi juga harus memelihara serta melestarikannya. Manusia juga dituntut untuk menciptakan kebaikan dan kebahagiaan sesama manusia. Lalu yang keempat itu kita akan membahas tentang norma hukum.
Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Norma hukum juga mengatur kehidupan lain seperti larangan melakukan tindakan kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan perusakan hutan, serta kewajiban memelihara hutan dan kewajiban membayar pajak. Dan peraturan itu harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Norma hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Setiap norma hukum memiliki dua macam sifat. Yang pertama, sifat perintah, yaitu memerintahkan orang yang berbuat sesuatu, dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar norma hukum. Contohnya, perintah bagi pengendara kendaraan motor untuk memiliki dan membawa SIM. Yang kedua, itu bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu, dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia melanggar norma hukum. Contohnya, larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan dan berbalap dengan kendaraan motor lainnya. Negara Indonesia merupakan negara yang melaksanakan norma hukum. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara hukum. Norma hukum mutlak diperlukan suatu negara. Hal ini untuk menjamin ketertiban dalam kehidupan bernegara. Sebagai negara hukum, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah materi kita hari ini mengenai macam-macam norma. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.